Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Kembali lagi di materi lanjutan bidang pesawat angkat dan angkut yang kemarin sudah disampaikan oleh Kasubdit bidang mekanik pesawat uap dan menjadi tekan serta kepala seksi mekanik Direktorat Pengawasan Norma K3. Kali ini saya yang akan melanjutkan. Saya Hugo Nenggolan, seorang pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan angkut, akan melanjutkan materi pesawat angkat dan angkut yang kemarin teman-teman K3 sudah belajar mulai dari Permenaker nomor 5 tahun 1985 sampai dengan ruang lingkupnya. Masih ingat ya? Kemarin ada peralatan angkat, angkutan di atas landasan dan permukaan, pita transport, serta angkutan jalan rel. Nah, sekarang kita bahas bagian-bagian pentingnya. Pertama, kita punya sling wire rope atau tali kawat baja. Ini gambarnya. Nah, yang mana sih sling wire rope? Nah, yang inilah tali kawat baja yang ada di peralatan angkat. Biasanya kita sebut tali kawat baja atau sling wire rope, istilah bahasa Inggrisnya. Lalu kita punya motor penggerak. Yang mana sih motor penggerak? Namanya pesawat angkat dan angkut, dia kan bisa bergerak ya. Nih, kanan kiri, depan belakang. Nah, ini bisa maju mundur, ini angkat dan lain-lain. Nah, motor penggerak itu secara garis besar ada dua macam, motor listrik dan motor bakar. Biasanya motor diesel motor bakarnya. Nah, lalu ada drum dan shift. Yang mana sih drum dan shift? Drum dan shift itu yang ini drumnya yang ada penggulungnya, biasa melakukan pengangkatan di sini. Ini bisa naik turun karena drumnya ini menggulung, berputar, menggulung tali kawat baja, serta shift. Shift tuh yang ini, segala katrol atau puli yang dilewati oleh tali kawat baja itu kita namakan shift atau puli. Nah, di sini di pangkal serta di belakang sini. Nah, lalu ada apa lagi? Ada boom atau jeep. Boom atau jeep yang mana? Ya, seorang calon ahli K3 umum paling tidak tahu bagian-bagian besarnya. Inilah pengangkat beban utama. Biasanya kita sebut boom atau jeep. Nah, ini latis, ini teleskopik. Sedangkan khusus pada overhead crane bukan boom atau jeep, kita namakan girder. Nah, ini ada yang double girder, ada yang single girder. Lalu alat kerja utama yang mana? Nah, semua pesawat angkat dan angkut untuk melakukan fungsi utamanya pasti punya alat kerja utama. Nah, yang ini dia. Contoh pada ekskavator kita sebut bucket. Ini pada forklift kita sebut fork. Ini pada crane ada namanya pile magnetic, mengangkat dengan sistem kerjanya magnetik. Nah, ini grapple, ini scarifier, dan ini hook. Nah, lalu ada sistem kelistrikan ya. Pesawat angkat dan angkut walaupun motor penggeraknya pakai motor bakar, tapi dia tetap punya sistem kelistrikan. Nah, lalu ada alat bantu angkat. Yang mana alat bantu angkat? Yang alat bantu angkat ini. Nah, kita punya semua yang di bawah hook utama itu namanya alat bantu angkat. Ada sling wire rope, webbing sling atau bahannya serat, tali serat. Biasa orang nyebut, orang awam menyebutnya tali serat, atau ini ada juga chain sling. Chain sling itu sling rantai ya. Nah, ada juga shuttle. Ini swivel, turnbuckle,
timbel. Nih biasa tali kawat baja kalau mau dilingkarkan, pakai timbel alat bantunya supaya tidak tertekuk. Kalau sebuah tali kawat baja ditekuk press sampai berhimpitan, itu bisa mengakibatkan kawat-kawat penyusunnya tertekuk serta merusak struktur materialnya, sehingga bisa mengakibatkan suatu kegetasan, bisa patah, kekuatannya berkurang menjadi. Nah, ini eye bolt, eye nuts, ring, hook. Selain itu, kita kembali lagi dulu, tadi masih di alat bantu angkat. Sekarang ada safety device namanya. Safety device itu adalah alat pengaman. Nah, contoh pada forklift ada namanya load chart atau tabel beban. Ketika bebannya pada ketinggian sekian, beban yang diangkat sekian. Misalnya ketinggian pengangkatan 50 cm, maksimal beban yang boleh diangkat 2 ton. Nah, itu namanya tabel beban. Itu merupakan safety device. Nah, contoh lagi load limiter atau pembatas beban. Misalnya ini kapasitasnya 50 ton, lalu diangkat dengan beban 60 ton. Dia akan bunyi alarmnya, nit, sehingga alat tersebut otomatis berhenti bekerja karena beban yang diangkat melebihi kapasitasnya. Nah, itu adalah contoh-contoh safety device. Lalu sistem hidrolik. Banyak pesawat angkat-angkut yang memiliki sistem hidrolik. Dicirikan atau ciri utamanya adalah ada sejenis pipa yang mengkilap seperti ini. Biasanya di situ fungsi utamanya melakukan pengangkatan. Nah, ini contohnya. Silinder hidrolik ini untuk mengatur gerak bak dalam dump truck sehingga bisa mengangkat dan menurunkan gitu. Lalu kita ke ini standar yang dipakai dalam pesawat angkat dan angkut. Standar teknisnya kita sama ini mengadopsi 4 ya. Ada ASME atau American Society for Mechanical Engineering, DIN dari Jerman, JIS Japanese Industrial Standard, dan British Standard dari Inggris. Nah, dalam pengawasan sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya oleh Pak Kasubdit pada kegiatan pemasangan, pembuatan atau perakitan. Nah, di sini harus ada pengesahan gambar rencana, terus dokumen perhitungan kekuatan konstruksinya sampai dengan sertifikat material. Lalu nanti harus ada juru las juga mengikuti Permenaker nomor 2 tahun 1982 ya. Baru sampai ke tahap periksa ujinya. Nah, sebelum dilakukan pembuatan atau perakitan pesawat angkat dan angkut harus ada pengesahan gambar rencana. Ini yang menerbitkan Kementerian Ketenagakerjaan. Disnaker di sini perannya Disnaker provinsi hanya sebagai koordinir dari provinsi-provinsi terkait mengantarkan berkas tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan apabila diproses lewat provinsi. Namun masyarakat atau fabrikator juga bisa langsung melakukan proses ke pusat karena ini adalah domainnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, nanti riksa uji sebelumnya
Ini tahap terakhir, harus dilakukan oleh dua instansi yang bisa melakukan riksa uji. Perusahaan jasa ketiga bidang inspeksi atau riksa uji sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 1995 yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Legalitasnya harus punya SKP, surat keputusan menunjukkan masa berlaku 2 tahun. Pihak kedua yang boleh melakukan riksa uji adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi, karena mereka punya personil pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan angkut bagi Disnaker yang memilikinya. Bagi yang tidak berarti harus ke Disnaker lain, provinsi lain yang punya pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan angkut, atau boleh ke pusat. Nah, output terakhirnya ini surat keterangan memenuhi syarat K3. Nah, ini alur detailnya. Dari perusahaan, calon pemakai pesawat angkat dan angkut mengirimkan berkas permohonan ke Disnaker setempat. Setempat ini dalam artian provinsi. Dia melampirkan gambar rencana yang sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dokumen teknis lainnya. Lalu di sini Disnaker yang tidak memiliki pengawas tenaga kerja spesialis pesawat angkat dan angkut bisa memakai jasa perusahaan jasa K3 sebagai bantuan karena mereka memiliki ahli K3 bidang pesawat angkat dan angkut. Nah, ini tahapannya. Ada riksa uji, lalu kalau memenuhi syarat, dia nanti Disnaker inilah yang menerbitkan surat keterangan memenuhi syarat K3. Bagaimana kalau dipasang atau dioperasikan di satu kabupaten kota? Itu wewenang Disnaker provinsi. Misalnya di kota Bogor, di kota Cianjur, di kota Ciamis, berarti wewenang Disnaker provinsi Jawa Barat. Lalu kalau pesawat angkat dan angkutnya lintas kabupaten kota tapi masih satu provinsi, ya tadi dia pindah-pindah, misalnya ekskavator, loader dipakai di Depok, lalu berpindah ke Bogor, lalu berpindah ke Cianjur dalam tahun yang sama. Nah, itu surat keterangan memenuhi syarat K3 diterbitkan di Provinsi Jawa Barat tetap. Kalau dulu itu masih di kabupaten kota masing-masing. Itu bedanya dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Nah, ini kalau pesawat angkat angkutnya dioperasikan lintas provinsi atau di pelabuhan atau keren-keren kapal misalnya. Nah, itu contoh, ada ekskavator dipakai di DKI Jakarta, pindah ke Bogor, pindah ke Tangerang. Berapa provinsi itu teman-teman? Coba 1, 3 ya. DKI Jakarta, Banten, sama Jawa Barat. Artinya untuk mempersingkat atau simplifikasi dari prosedur surat keterangan memenuhi syarat K3, maka yang menerbitkan adalah Kementerian Ketenagakerjaan karena dia melintasi provinsi yang berbeda-beda. Nah, alurnya tetap sama, tetap dilakukan riksa uji oleh boleh perusahaan jasa K3 atau pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan angkut. Nanti hasil dari riksa ujinya disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk diterbitkan suket atau surat keterangan memenuhi syarat K3 gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara pemeriksaan pengujian, ada berapa jenis sih teman-teman? Teman-teman K3 harus baca di Permenaker 33 tahun 2016. Di situ ada pemeriksaan pengujian pertama berkala khusus ulang. Apa sih kalau pertama? Pertama artinya pemeriksaan pengujian ketika alat atau pesawat angkat dan angkut itu belum pernah dilakukan pemeriksaan pengujian atau baru alatnya. Itu pertama ya. Nah, kedua kita
membicarakan berkala. Berkala itu ketika pertama sudah dilakukan, nah, lakukanlah yang berkala. Kalau pertama kali dilakukan 2 tahun setelah pemeriksaan pertama. Ini di pasal 138 ya, di Permenaker 5 tahun 1985. Lalu berkala selanjutnya setahun sekali. Nah, lalu apa tadi pemeriksaan dan pengujian? Ulang. Ulang itu apabila namanya yang melakukan pemeriksaan pengujian adalah manusia. Terkadang terjadi human error. Otomatis ketika perusahaan merasa, pemakai merasa hasil dari pemeriksaan pengujiannya ini diragukan, maka boleh dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang. Mereka melakukan komplain, minta diulang dengan perusahaan jasa ketiga lain atau pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 pesawat angkat dan angkut yang lain. Nanti dibandingkan, compare. Apabila terdapat perbedaan hasil pemeriksaan pengujiannya, nanti dipakai mana yang lebih mendekati hasil yang real, hasil yang valid gitu. Nah, kalau khusus itu pemeriksaan pengujian ketika terjadi kecelakaan kerja untuk mencari bukti-bukti atau evidence atau melakukan kajian mengapa pesawat angkat dan angkut ini dapat celaka, dapat terjadi accident di sana gitu. Nah, ini tahapan periksa uji. Pemeriksaan data umum. Data umum itu tahun pembuatan, merek, nomor seri dan lain-lain yang umum, yang bersifat umum. Teknis, data teknis ini biasanya sudah langsung menuju ke spesifikasi alat, dayanya, dimensinya, panjang boom berapa misalnya, terus lebar crawler berapa misalnya. Lalu setelah melakukan pemeriksaan data, dilakukan verifikasi dengan unit yang akan dilakukan periksa uji, nomor serinya sama tidak dengan dokumen terdahulu dan lain-lain. Setelah itu lakukan pemeriksaan visual. Visual ini menggunakan checklist. Jadi dalam checklist ini sudah ada bagian-bagian mana saja sih yang dicek. Misalnya checklist overhead crane, berarti harus mengecek girdernya bengkok tidak, roda-roda dalam relnya itu terlumasi tidak misalnya, atau tali kawat bajanya aus tidak, perlu diganti tidak, terus dimensi dicek. Lalu pemeriksaan NDT. Nah, NDT ini kita bahas berikutnya. Pengujian fungsi, misalnya gerak kanan kiri, klaksonnya bunyi tidak, naik turun bisa enggak. Lalu dinamis. Uji dinamis itu sambil ngangkat beban, misalnya kren kapasitas 100 ton maksimal, berarti angkat beban sampai 100% sambil bergerak, maju mundur naik turun. Ekskavator angkat pasir atau material penuh, maju mundur naik turun. Nah, ada nggak ketidaksesuaian atau ada tidak sebuah ketidaknormalan pada saat dilakukan uji tersebut? Baru terakhir uji beban statis. Uji beban statis ini melakukan pengangkatan sesuai dengan pasal 138 Permenaker nomor 5 atau 1985 itu sampai dengan 125% bebannya. Lalu pemeriksaan setelah pengujian. Nah, ini laporan bentuk 51 ini sudah dituangkan dalam KP Dirjen. Nah, ini yang boleh melakukan periksa uji. Perusahaan jasa K3 yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga yang masih berlaku, maksimal 2 tahun ya masa berlakunya. Lalu pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 pesawat angkat dan angkut. Nah, ini tadi NDT yang saya bicarakan. Ada daya penetran test,
radiography test, magnetic penetrant test, ultrasonic test, eddy current. Nah, ini faktor-faktor kecelakaan kerja di pesawat angkat dan angkut, faktor human atau manusia atau pekerjanya, sikap, nggak pakai APD, waktu mengoperasikan dalam keadaan tidak prima, misalnya konsentrasi jadi berkurang, pengetahuan teknis keterampilannya kurang, jadi yang mengoperasikan belum ikut training sehingga belum cakap dalam mengoperasikannya. Ada tekanan mental sehingga keterpaksaan, kondisi keluarga dan lain-lainnya. Terus ada juga faktor manajemen. Tidak melaksanakan syarat ketiga apa? Alatnya tidak pernah diperiksa uji. Lalu apa hubungannya dengan kecelakaan? Ya wajar. Contoh, kren sudah dipakai 15 tahun tidak pernah diperiksa uji, tidak tahu bahwa ada komponen yang harus diganti, sehingga contoh tali kawat bajanya putus menimpa orang lain karena sudah saatnya diganti. Diameternya mungkin sudah menipis karena aus dan sudah melebihi standar yang ditentukan. Tidak mengikuti petunjuk pembuat peralatan teknik. Nah, pabrik pembuat biasanya membuat manual book. Nah, perawatannya tidak mengikuti manual book. Misalnya ganti oli mesin harusnya maksimal 5.000 jam kerja, ditambahkan jadi 10.000 jam kerja, otomatis mesinnya bisa rusak. Prosedur kerja tidak ada, tidak membuat SOP. Seorang operator sebelum masuk ke area kerja, sebelum masuk ke forklift harus pakai helm, harus pakai safety boots, harus pakai apalagi glove misalnya, karena dia di area berdebu tapi tidak dipakai. Nah, otomatis lebih rentan terhadap terjadi risiko kecelakaan kerja. Administrasi kurang baik. Nah, administrasi ini apa? Contohnya buku kerjanya tidak pernah diisi, jadi tidak tahu, operator yang shift berikutnya tidak tahu kalau ada masalah pada forklift yang akan dipakai, misalnya remnya sudah blong, sudah tidak berfungsi. Nah, itu. Nah, ini otomatis dibutuhkan upaya-upaya dalam pencegahan kecelakaan. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita bahas Permen 9, Permenaker Trans nomor 9 garing Men garing Romawi 7 garing 2010 tentang peraturan petugas pesawat angkat dan angkut. Nah, di sini secara garis besar ada 4 jenis personil K3 di bidang pesawat angkat dan angkut. Ada ahli K3 bidang spesialis pesawat angkat dan angkut. Apa tugasnya? Melakukan riksa uji pesawat angkat dan angkut secara berkala. Khusus juga boleh, ulang juga boleh, pertama juga boleh, sesuai tadi 4 yang saya ungkapkan. Masih ingat ya? Nah, lalu juru ikat tugasnya apa? Membantu melakukan pengikatan beban, membantu memberikan signal kepada operator pesawat angkat dan angkut. Lalu teknisi melakukan perawatan, melakukan perbaikan, reparasi dan modifikasi pesawat angkat dan angkut, serta operator mengoperasikan pesawat angkat dan angkut. Nah, ini lampiran Permenaker Trans nomor 9 garing Men garing Romawi 7 garing 2010. Jadi contoh nih untuk overhead crane dengan kapasitas lebih dari 600 ton wajib dioperasikan operator kelas berapa? Nah, di sini harus ada minimal kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang dan kelas 3 1 orang. Lalu kualifikasi operator kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu seperti apa? Nah,
Kalau operator crane kelas 1 ini selain tower crane ya, itu punya wewenang untuk mengoperasikan crane di atas 100 ton. Sedangkan operator kelas 2 itu 25 ton sampai dengan 100 ton. Operator kelas 3 sampai dengan 25 ton. Nah, ini komposisi berapa jumlah orangnya, berapa jumlah personil operator tersebut, minimal, syarat minimal. Sedangkan tower crane itu diatur berdasarkan tinggi dari menaranya atau towernya. Kalau sampai dengan 40 meter itu operator kelas 3, sampai dengan 40 sampai dengan 60 meter kelas 2, di atas 60 meter ke atas, di atas 60 meter itu kelas 1. Nah, di sini kalau gondola, kita transport, pesawat angkutan di atas landasan dan permukaan itu semuanya non kelas, pengecualian forklift, telehandler, reach stacker. Dia ada 2 kelas, kapasitas sampai dengan 15 ton kelas 2, di atas 15 ton kelas 1. Angkutan jalan rel juga non kelas. Lalu siapa yang mengeluarkan lisensi K3 operator-operator tersebut? Itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Direktorat PNK 3 di sini. Nah, lalu tugasnya provinsi apa? Disnaker provinsi hanya mengkoordinir saja dari perusahaan-perusahaan di daerahnya untuk melaksanakan training bagi operator yang belum berlisensi K3. Lalu sertifikatnya dari mana? Teman-teman K3 harus tahu. Yang dapat menerbitkan sertifikat kompetensi atau sertifikat yang menyatakan bahwa seorang operator atau petugas K3 di bidang pesawat angkat dan angkut, operator, juru ikat, teknisi itu kompeten, boleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, boleh dari BNSP. Tapi yang boleh menerbitkan lisensi K3-nya hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu apa yang diwajibkan di lapangan? Yang diwajibkan dalam melakukan pengoperasian, melakukan pengikatan bagi juru ikat, dan perbaikan atau modifikasi bagi teknisi itu lisensinya, lisensi K3-nya. Oke, ini kewajiban pemakai dan operator: menjaga memelihara kondisi pesawat, melaksanakan syarat-syarat yang tertera di surat keterangan memenuhi syarat K3, menugaskan operator, melaporkan ke Disnaker setempat apabila ada cacat, menjaga dokumen teknis, surat keterangan memenuhi syarat K3 ini harus dijaga juga, dan melaporkan ke Disnaker setempat apabila ada kecelakaan kerja sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 98. Nah, ini dokumen yang wajib dimiliki oleh pemakai pesawat angkat dan angkut. Inti dari semuanya di sini, 3 ini. Harus memiliki surat keterangan memenuhi syarat K3, lisensi K3 personil K3 yang ada, dan SOP. Oke. Demikian dari saya. Tetap semangat, dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat mudah dicerna, mudah diingat, serta bermanfaat apabila nanti teman-teman K3 sudah ditunjuk menjadi ahli K3 umum. Semoga dapat lulus dalam ujian dan menjadi ahli K3 umum yang andal. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selanjutnya, mari kita ikut mengawal dan melakukan upaya konkret pelaksanaan program dan strategi nasional K3 di zaman kerja masing-masing, ya, untuk menciptakan K3 yang unggul
agar Indonesia maju. Demikian yang dapat kami sampaikan atas paparannya ini. Semoga paparan ini dapat membantu teman K3 semua untuk memahami norma yang sedang dipelajari. Terima kasih, sampai jumpa lagi.